Oke, Pak Pram. Yes, ketemu lagi kita. kita. Ketemu lagi. Tempat yang baru lagi, bro. Tempat baru lagi. Mantap. Kali ini di mana nih, Pak Pram? Wah, ini tempat tinggalnya Brother Eko sama Sister Dewi, bro. Dia dikasih anugerah menikmati rumah yang luar biasa dan kita dapat anugerah juga meminjamnya. Iya, di daerah Sumarekon ya. Sumarekon Serpong. Iya. Anunya klasternya Spring nih. Iya, suasana enak lah ya. Wah, top ini. Semoga jadi home buat Brother Eko, Sister Dewi dan anak-anak yang memilih. Bukan hanya sekadar house ya? Bukan sekedar house, harus jadi home. Iya, salah satu home ada suguhannya tadi bro. Oh iya, seru. Top, iya. Yes. Dan kita juga tentunya dalam rangka Ghost to 50 ya, kita masih tetap lanjut mau menggali-gali kehidupan Pak Pram gitu ya. Yes. Dan seperti biasa Pak Pram, saya pakai masker tetap, Pak Pram boleh. Ya, semua boleh kita protokol kesehatan jalan terus, termasuk kameramen kita. Yang tidak pernah mau ikut di syuting. Thank you. Dia generasi tanpa muka. Saya buka ya. Thank you, ya. Iya, Pak Pram, kalau kita ingat di episode kemarin ya, kita kan bahas tentang menjadi dewasa ya, secara rohani gitu ya. Iya, betul. Nah, sudah dewasa, jadi jangan cuman umurnya aja banyak. Nanti jadi bocah tua nakal. Baru kita ngobrol ya. Iya. Nah, tentunya sesudah dewasa ya kan balik lagi kita juga berbicara soal karya. Oke. Ya kan kita bicara soal karya sehingga apa sih yang menjadi peninggalan kita ya, warisan kita ya. Nah, ini yang menjadi tema utama dari Ghost to 50 ya, kita bicara soal legacy, Pak. Betul. Nah, biasanya dengar legacy atau warisan yang ada di benak kita sertifikat orang tua, deposito orang tua, anak. Iya. Baik. Iya. Itu yang umum, orang yang umum meninggalkan warisan berupa materi. Ya, tetapi sebagian juga sudah memahami bahwa ini waktunya mewariskan sesuatu ke generasi bukan materi. Kalau materi, kalau generasinya tidak siap habis juga. Mau rumahnya sebanyak apa, depositonya sebanyak apa, kalau anaknya generasi berikutnya tidak siap ya akhirnya habis. Makanya Alkitab mengajar kita di Amsal 13 ayat 22, orang baik, orang benar itu meninggalkan warisan buat anak cucunya. Nah, menurut saya ini boleh setuju, boleh tidak, tapi saya merenungkan. Saya juga ingin satu kali melepaskan warisan, baik untuk anak-anak saya maupun untuk anak-anak rohani yang Tuhan percayakan untuk saya mentor selama ini. Menurut perenungan saya, paling tidak ada 3 jenis warisan yang kita harus wariskan ke anak-anak, bahkan anak-anak rohani yang ada. Ya, saya ketemu ayatnya beberapa jam sebelum kita ketemuan sore ini. Wow. Ini fresh from the oven. Ayatnya. Kebenarannya sudah lama ada di benak saya. Tapi tadi pas buka kamus Alkitab, lihat, ya Tuhan, Amsal 19 ayat 14. Di sana dikatakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang kepada keturunannya. Wah, rumah dan harta adalah warisan. Saya pikir ini sama dong dengan yang lain. Ngasih warisan rumah, gudang, toko, pabrik, atau uang, atau saham. Ternyata enggak. Saya baca baik-baik, saya renungkan. Wow, saya kaget tadi berkata Tuhan, ini kebenaran lama di benak saya, tapi baru hari ini saya temukan ayatnya. Rumah dan harta adalah warisan buat generasi dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Dari kata rumah itu, saya meyakini bukan rumah, sertifikat, gudang, toko, bukan. Tapi itu talk about family. Bicara rumah di sini itu berbicara tentang keluarga. Nah, kita mesti mewariskan kepada anak-anak tentang kehidupan pernikahan dan rumah tangga kita. Oh iya, ada satu pembicara terkenal yang banyak bicara tentang suami istri keluarga. Namanya Pak Pendeta Edwin Cole. Dia bilang hadiah terbesar yang orang tua manapun
di seluruh kolong langit ini bisa berikan kepada anaknya, bukan sertifikat, bukan deposito, bahkan bukan sampai anaknya sekolah di luar negeri lulus S2, S3, bukan. Karena itu hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ya. Pak Edwin Cole berkata, ini semua papa mama, semua bapak ibu, semua parents bisa memberikan hadiah terbesar buat anaknya. Yaitu ketika si papa ini berkata kepada anaknya, tidak ada wanita lain di hati papamu kecuali mamamu. Wow. Tidak ada pria lain di hati mama kecuali papamu. Dan orang tua di level manapun, di dunia manapun, bisa memberi the biggest gift kepada anaknya, yaitu kesetiaan pernikahan dan rumah tangga. Wow. Makanya dikatakan Amsal 19:14 tadi, rumah dan harta adalah warisan untuk generasi dari nenek moyangnya. Rumah di sini bukan bicara sertifikatnya, depositonya atau pabriknya, bukan. Ini bicara talk about family. Makanya yuk saya pun berdoa, bukan cuma menjelang usia 50, bahkan sampai nafas saya yang terakhir, saya mau membangun rumah tanggaku baik-baik. Saya mau bangun pernikahanku dengan istriku baik-baik. Ya, dan di usia 50 pernikahan kami masuk tahun yang ke-23 nanti. Saya usia 50, istriku nanti usia 48 tahun ini. Dan kami akan masuk pernikahan yang ke-23 tahun. Nanti ada obrolan tertentu ini tentang pernikahan beberapa episode berikutnya. Okay. Ya. Tapi ingat, warisan yang keren buat dari orang tua ke anak-anaknya, kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga, yang dibangun, yang dipelihara, sampai jadi sorga di bumi. Wow. Tapi memang ya, ini suatu hal yang menurut saya penting sekali, Pak. Iya. Karena gini, mungkin kita berbeda-beda, Pak ya. Ada orang yang mungkin dianugerahi Tuhan hidup dalam keluarga yang memang orang tuanya bisa memberikan contoh. Iya. Ya, betul. Sehingga kita tumbuh besarnya bagus ya. Tumbuh besar bagus dan seringkali kita mungkin tidak menghargai, Pak. Kita take it for granted. Oke. Ya, kita merasa oh ya udah gitu loh. Ya, saya hidup seperti ini. Tapi kalau seandainya kita pernah merasakan misalnya berada dalam keluarga yang memang kebetulan misalnya orang tuanya berpisah, pasti rasa gundah gulana anak itu ada. Ketakutan ya, worry. Lalu bagaimana orang tua saya berpisah, ya. Tidak ada satupun, Pak, anak yang mau melihat orang tuanya berpisah. Tidak ada, Pak. Betul. Ya kan? Dan kita seringkali si orang tua yang mengambil keputusan ini seringkali melupakan perasaan sang anak. Iya. Ya, dia berpikir hanya permasalahan dia sendiri dengan istri atau dengan suaminya. Tapi dia melupakan bagaimana perspektif anaknya. Betul. Jadi kalau seandainya kita bisa mempertahankan pernikahan kita, dan seharusnya ya mempertahankan pernikahan kita, itu saya setuju sekali dengan yang Pak Pram bilang bahwa itu jadi adalah warisan hadiah terbesar. That's right. Iya. Gitu loh. Jadi itu menurut saya wow banget, Pak. Sekaligus lewat episode ini, saya ingin menyampaikan kepada anak-anak yang mungkin punya latar belakang orang tuanya nggak rukun, bahkan mungkin divorce, cerai, atau neneknya, kakeknya ngalamin itu. Saya berkata, please, kamu mintalah anugerah pada Tuhan. Ya, kita nggak perlu mengulang kegagalan senior kita, para orang tua, kakek nenek kita. Kita bisa membuka lembaran yang baru bersama kasih karunia Tuhan. Wow. Tentunya anak-anak yang hidup dengan orang tua yang jadi berkat, Anda punya modal awal yang luar biasa. Dan itu warisan yang luar biasa. Harus bersyukur, jangan take it for granted. Betul. Ya, sampai akhirnya itu, sorga itu mestinya didesain Tuhan bukan nunggu kita mati. Di dalam Kristus baru mengecap dan menikmati indahnya sorga. No. Di dalam doa Bapa kami diajarkan, biar datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi sama seperti di sorga. Di bumi yang bagaimana yang sama di sorga? Karena di bumi punya banyak uang. Banyak orang kaya, uangnya tak terhitung. Neraka, bro. Artinya bukan uang adalah sorga. Memiliki uang dan kekayaan adalah sorga. No. Malah Alkitab berkata, apa artinya kamu dapat semua yang dunia sediakan, tapi kalau jiwamu binasa? Neraka. Di situ artinya bumi sama seperti di surga. Di bumi sama seperti di surga itu bangun rumah tangga. Berarti nggak perlu sampai meninggal baru merasakan surga ya Pak?
Itu menurut saya, ya kalau terpaksa yang itu yang terjadi ya sudah. Ya memang akan seperti itu yang kita akan hadapi. Daripada di bumi neraka dan dilanjutkan kekekalan nerakanya, itu double curve gitu ya, kutub double itu. Kita mau double blessing. Yes. Di bumi ngalamin surga, setelah meninggal selesai kita kekal selama-lamanya bersama. Dan mungkin itu sebabnya Pak Pram, kenapa surga itu Tuhan Yesus menggambarkan adalah rumah Bapa ya Pak? Rumah. Bicara soal home-nya tuh bro. Home. Seperti tadi kita buka rumah Pak Eko, Bu Dewi, semoga bukan hanya jadi house, tapi jadi home. Karena home itu suasananya. Ya saya jadi ingat Pak Pram, kalau dulu ya, kita masih kecil Pak Pram ya. Memang seru Pak, sebagai anak-anak pergi bermain kemana-mana gitu ya. Tapi akan ada masanya kita capek Pak. Pulangnya gitu. Tetap kita pulang. Dan pulang kita menemukan orang tua yang adem ayem gitu ya, terus kemudian provided, makanan disediakan gitu ya, figur ayah bekerja, ibu yang menyediakan gitu. Jadi itu membuat kita merasa tenang Pak. Sampai punya istilah, mau tidur di hotel sebagus apa, mau berlibur ke negara seindah apa, selalu berkata enak pulang. Home di rumah, kita kangen rumah, kan kalimatnya begitu. Ya. Itu yang rumahnya surga bro. Yang rumahnya neraka ya nggak mau pulang-pulang. Iya, merasa di rumah loh kok ini terus ya. Makanya bangun pernikahan, bangun rumah tangga kita habis-habisan, all out untuk itu, pay the price untuk itu, karena itu warisan yang luar biasa buat anak-anak kita. Dan kita sebagai anak ingin mengharapkan orang tua seperti itu. Iya. Kita yang sebagai orang tua berpikir gak bertanggung jawab untuk menyediakan hal itu kepada anak-anak kita. Itu yang kadang seperti Bro tadi buka, bahwa orang tua suka egois, mereka tidak mikir anak. Pokoknya aku udah tidak cocok sama papamu, saya sudah tidak cocok sama mamimu, kami mau bisa. Mereka tidak memikirkan anak, mereka yang pikir adalah perasaannya, apa yang mereka rasa, itu yang egoisnya tinggi sekali. Dan kalau kita berjuang sampai akhirnya bisa menyediakan warisan itu kepada anak, tentunya anak pada akhirnya akan respect dan mengingat warisan tersebut. Ya, saya pikir hadiah terindah ya Pak. Itu akan membekali banyak hal. Anak itu bisa bertumbuh cerdas, anak itu akan bertumbuh sehat karena suasana di rumah yang begitu surga. Surga itu tidak ada sakit, surga itu tidak ada kebodohan, surga tidak ada kemiskinan, di surga adanya keberkatan. Nah, kegagalan orang tua adalah kegagalan menghadirkan surga di rumahnya. Kalau kita kembali ke Alkitab, Adam dan Hawa itu ketika diciptakan, Tuhan taruh di Taman Eden. Itu ditulis di Kejadian 2 ayat yang ke-8. Tuhan menciptakan Taman Eden dan menempatkan manusia dan istrinya di sana. Tapi sayang, banyak Adam dan Hawa hari ini tinggalnya di hutan belukar Eden. Bukan Taman Eden, tapi hutan belukar Eden. Anak-anak tumbuh, waduh bodoh, sakit hati, pahit, miskin, gagal. Berapa kali tercipta karena suasana rumah. Makanya sampai ada satu teman saya di Brebes namanya Cornelis Wing. Dia punya kalimat begini, tidak ada kesuksesan yang dapat menggantikan kegagalan di dalam rumah tangga. Itu kalimat tajam sekali menurut saya. Kamu ingin berusaha sukses di bidang banyak hal yang lain, tapi begitu rumahmu tanggamu gagal, dia bilang, tidak ada kesuksesan yang bisa menggantikan kegagalan dalam pernikahan dan rumah tangga. Tapi sebaliknya, begitu rumah tangga dibangun baik, mungkin yang lain masih gagal atau belum sukses. Tapi kalau rumah tangga dibangun dengan baik, kesuksesan akan mengejarnya. Makanya, jadikan ini warisan buat anak-anak, bahkan untuk anak-anak rohani kita. Anak-anak rohani sekarang bukan butuh pendeta yang pintar khotbah, yang terkenal, dikenal di mana-mana, diundang di mana-mana. Anak rohani kepingin jadilah orang tua atau bapak ibu rohani kami yang berkhotbah lewat pernikahanmu, lewat rumah tanggamu, lebih dari khotbahmu soal ABCD yang lain. Makanya rumah dan harta adalah warisan dari nenek moyang kepada generasi. Rumah di sini bukan sertifikatnya, tapi kehidupan keluarga, pernikahan, rumah tangga yang dibangun sampai jadi Taman Eden, bukan hutan belukar Eden. Itu warisan yang luar biasa. Nah, itu warisan yang pertama. Pertama, tentang yang rumah. Kedua jadi penasaran. Yang kedua harta, ya, harta uang, ya, tentang finansial. Apa di sini yang Tuhan mau sampaikan tentang harta, tentang uang, tentang materi? Bukan semata-mata depositonya, jumlah nominalnya yang bisa dimakan oleh anak cucu kita sampai 7 turunan, bukan. Tetapi ini bicara tentang bagaimana kita mencari uang itu dan memakainya.
Jadi anak atau siapapun, kalau kita jadi leadernya, pemimpinnya, pastikan mereka melihat bagaimana kita mencari uang itu. Tanda kita bukan orang yang males, bukan orang yang nganggur, bukan orang yang tidak punya usaha. No, kita siap bekerja, kita siap bertanggung jawab. Ada istri, ada anak, izinkan mereka melihat bahwa kita bertanggung jawab untuk rumah ini. Dan begitu kita dapat berkat, dapat uangnya, anak-anak juga mesti melihat cara kita memakai uang itu. Nah, ini penting ini. Kadang-kadang anak-anak tidak tahu papa dapat uang dari mana dan papa makainya apa saja atau mama makainya apa saja. Itu yang tidak ditahu. Itu bukan jadi warisan. Warisan yang model begitu cepat habis. Apalagi anak-anak tahunya semua tersedia, tidak diproses kayak papa mamanya mengumpulkan dan mendapat itu, anak-anak cenderung menghabiskan yang disiapkan orang tua. Tapi coba anak-anak ditunjukkan, ini loh, papa dapat nominal ini kiatnya, ini usahanya, ini keringatnya. Tunjukin. Bahkan setelah dapat, papa bukan orang yang foya-foya, yang tidak bijak dalam memakainya. Jadi carinya diimpartasikan, memakai berkatnya diimpartasikan. Kalau istilah keren zaman sekarang, kecerdasan finansial, Pak. Wah, istilah milenial. Istilah hari ini adalah kemampuan dalam mengelola keuangan gitu ya. Itu harus ditunjukkan. Iya. Sampai akhirnya anak-anak tahu ketika papa menghasilkan uang sekian, ketika mama memiliki uang sekian, dia dengan bijaknya memakai ini, memakai itu. Dengan bijaknya itu ditunjukkan. Saya pun belajar mempraktekkan itu, baik dengan anak-anak saya maupun dengan jemaat atau anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Mereka ngerti saya dapat berkat itu dari mana. Saya ngobrol, saya cerita, ya, misalnya saya beli mobil, misalnya saya liburan. Mereka ngerti, Pak Pram, dibayarin tiketnya sama yang ngundang. Tetapi anak-anak dan istri dia bayar sendiri. Makanya dia naik pesawat ini. Jadi tahu toh, bro? Ya tahu toh. Kalau enggak kan asumsinya, disuruh gereja yang ngundang semua nih yang bayarin. Jadi saya tunjukkan supaya mereka ngerti. Saya bukan orang yang pemanfaatan gitu misalnya. Bila perlu kita datang tidak cari yang lain. Kita datang untuk memberkati, memang tujuannya misalnya liburan keluarga, di sana dapat kesempatan melayani, kita layani. Nah, itu ditunjukkan, bro. Anak-anak juga ketika dikasih uang atau diberkati, saya hamba Tuhan nih contohnya ya, diberkati sekian, anak-anak lihat respeknya, anak-anak lihat papanya diberkati sekian, gimana? Ikut marah dengan gereja itu mungkin kalau kecil. Kalau jumlahnya besar ikut mendewakan gereja itu, saya jenuh. Saya katakan kita melayani bukan karena ini. Kita melayani dengan tujuan memberi yang terbaik. Nah, tapi nominal itu mereka perlu tahu, supaya mereka tahu bahwa ini jatah. Misalnya kita ada di kota itu, di negara itu sekian hari, kita cuma punya uang seperti ini ya. Jangan sampai beli yang lebih dari ini. Jadi ngajarin mereka, termasuk jemaat di komunitas kita. Jadi ini hal yang harus diwariskan. Cara kita mencari keuangan atau mendapat income kita, dan cara kita memakainya. Tunjukkan. Kalau utang, bayar. Tunjukin juga. Ya, bahwa kalau kita misalnya, aku pernah ngambil mobil, nyicil bro. Saya pernah beli apa, nyicil. Ya, tunjukin. Kalau hutang, pasti bayar. Jangan hutang terus ditinggal. Orang Jawa bilang namanya ngemplang gitu. Please, jangan impartasikan itu. Kalau memang nggak punya uang segitu, ya jangan beli itu. Jangan naik itu. Atau jangan pergi ke sana, jangan makan di situ. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini harus jadi warisan buat anak-anak. Sampai anak-anak kita bukan dibikin satu pelit, kikir, tapi yang satu foya-foya. Itu dua ekstrim yang keliru. Kita mesti pas. Diberkati seberapa, bisa nikmatin apa, dicocokkan dengan itu. Ya, soalnya kalau memang kita sebagai orang Kristen tidak bijak, Pak. Dalam mengelola keuangan, tentunya akhirnya kita juga akan menjadi batu sandungan, Pak. Benar, betul. Entah soal keluarga, entah soal pelayanan, sama. Ada beberapa gereja kemampuannya begitu ngotot, sampai akhirnya jemaatnya ditodongin terus, persembahan terus dan bla bla bla. Itu yang jadi rame, toh bro. Jadi akhirnya jadi batu sontolan seperti yang Bro Matius tadi katakan. Begitu nak mengelola dengan baik, pasti jadi batu sontolan. Dan juga memang begini Pak Pram, kalau kita bicara masalah mengelola uang dengan bertanggung jawab, seringkali orang berpikir ya yang di sana dia dapat rezekinya banyak gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah
berapa banyak yang didapatkan, tapi bagaimana mengelola antara pemasukan dengan pengeluarannya, Pak ya. Iya, betul. Jangan sampai jadi lebih besar pasak daripada tiang. Roboh akhirnya. Iya. Tapi satu lagi yang saya suka cerita ke anak-anak, bahkan anak-anak rohani saya mengajar gini, kamu harus cari uang dan memakai uang sampai kamu ngalamin yang namanya breakthrough soal finansial. Apa itu terobosan keuangan itu? Saya punya kesimpulan ini. Keuangan kita baru ngalamin breakthrough atau terobosan kalau ditandai dengan dua ini. Satu, bisa saving, bisa menabung. Tapi yang kedua, bisa giving, bisa memberi, menabur. Wah, nabung dan nabur. Keren itu bahasanya. Bisa menabung. Menabung untuk apa? Untuk kepentingan intern. Jangan sampai kita nabur terus, yang orang dekat butuh, anak, istri, suami, orang tua butuh, enggak ada. Karena kita nabur terus untuk yang lain. Itu orang dekat kepahitan, bro. Orang lain lu bantu, pelayanan lu selalu cukupin, sementara papa, mama, istri, suami, anak enggak bisa dapat. Besar gitu ya. Betul, marah, bro. Makanya perlu nabung. Tetapi nabung saja belum breakthrough. Malah bisa jadi egois juga. Yang dipikir cuma sendiri. Makanya ditambah yang kedua, bisa menabur. Saving, giving. Nabung, nabur. Nabung untuk kepentingan intern, nabur untuk kepentingan ekstern. Siapapun itu. Mau pelayanan, mau misi, mau diakonia, siapa yang kita siapkan untuk itu. Cuma memang orang kadang-kadang suka sinis, Pak. Yang bisa nabur ya karena dia gajinya gede, Pak. Padahal bukan itu ya, Pak? Bukan. Karena ada orang uangnya banyak tetap nggak bisa memberi. Nah itu makanya. Ya itu enak aja buat carinya susah-susah dia minta dari saya. Karena prinsip bisa memberi bukan karena punya lebih. Itu yang kita harus sadari. Ada orang punya lebih tapi tetap nggak bisa memberi. Itu Alkitab bilang. Dia irit begitu luar biasa, akhirnya kurang juga. Tetapi ada yang menabur luar biasa, malah berkelimpahan. Prinsipnya memberi itu anugerah. Bisa memberi itu karena punya paradigma yang benar. Nah, saya jadi teringat, Pak. Saya kebetulan punya dua anak buah, Pak. Yang satu gajinya itu 4 kali lipat daripada yang lain, Pak. Karena memang dia secara role memang dia udah lebih senior. Tapi yang gaji 4 kali lipat, Pak, itu terlibat hutang kartu kredit, Pak. Wow. Dan dia bahkan sampai minjem saya, Pak. Padahal sudah digaji 4 kali lipat. 4 kali lipat, Pak. Sedangkan yang satu lagi, Pak, yang gajinya 1/4 ya berarti. Iya. Dia bahkan bisa membelikan rumah buat orang tuanya, Pak. Iya, itu yang keren. Nah, itu yang perlu dijadikan warisan. Itu yang perlu dijadikan legacy. Bagaimana kita dapat uang, bagaimana kita memakai uang. Sampai endingnya, hasil akhirnya bisa saving, bisa giving. Bisa nabung, bisa nabung. Saya lihat ya, Pak ya, yang 4 kali lipat ini, Pak. Ya oke, gaji besar, Pak. Tapi yang makan restoran ini. Sedangkan yang ini yang bisa memberi buat orang tuanya, itu sering makan bawa dari rumah, Pak. Bawa bekal dari rumah. Kan itu sebagai contoh ya bagaimana bukan masalah uang berapa yang dia terima, tetapi bagaimana dia mengelola. Ya, wow. Nah, kalau kita jadi orang tuanya juga harus menghargai ini. Demi bisa memberkati saya, papa mamanya, dia sampai bawa bekal bukan jajan. Seperti kebiasaan banyak karyawan atau teman-teman yang lain. Itu jadikan value yang harus diresponi oleh orang tua. Kalau enggak, orang tuanya tetap nuntut yang lebih gede lagi. Padahal ini udah the best apa tuh sacrifice yang dia. Dan akhirnya kehidupan yang seperti itu yang akhirnya menjadi legacy ya, Pak ya. Balik lagi ya. Itu lagi. Jadi contoh seperti itu. Makanya ini dua hal yang penting. Soal keluarga, soal keuangan. Tapi dengan paradigma yang seperti ini. Bukan sekedar nyiapin deposito, duit banyak. No. Cara kita nyari uang, cara kita pakai uang. Sampai endingnya bisa saving, bisa giving. Itu biar jadi berkat. Saya jadi nggak sabar yang ketiga, Pak. Silakan ditambah kalau Bro Matius umur 50 nah. Saya punya 3 perenungan yang memang penting menurut saya. Yang pertama, rumah tadi tentang keluarga, harta tadi tentang mendapat dan memakai uang dengan bijak. Yang ketiga ini saya hubungkan dengan yang harus jadi legacy untuk anak-anak kita adalah iman dan pelayanan kita. Baik kepada Tuhan, untuk keluarga dan sesama. Nah, bicara soal iman dan pelayanan bukan sekedar legasinya anakku, cucuku, buyutku Kristen semua. Gitu ya, ke gereja semua, tidak ada yang beda agama.
Ya, itu oke lah, itu oke. Tapi yang lebih dalam dari itu, adalah saya mau ngupas ini. Iman dan pelayanan kita yang dilegasikan atau diwariskan kepada anak-anak adalah pastikan mereka itu makin melihat kita, ego kita yang makin habis, Kristus kita yang makin dinongoli. Itu susah tuh, Pak. Nah, justru itu yang saya ambil menjadi title saya punya usia menuju 50 tahun ini. Aku makin berkurang-kurang. Dan biar Yesus yang makin bertambah-tambah. Dan itu saya hubungkan dengan ini menjadi legacy iman dan pelayanan kita buat generasi kita. Bukan, wah kamu digembalakan oleh pendeta yang dikenal 5 benua 7 samudera, yang diundang kanan kiri muka belakang atas bawah. Saya pikir bukan itu legasinya. Ya, bukan itu legasinya. Warisan yang keren adalah ketika anak-anak makin kenal kita, makin ngerti kita, makin lihat Yesus bukan lihat kita. Itu legacy yang luar biasa. Dan saya belajar di Alkitab, bro, ternyata itulah panggilan Tuhan buat kita, itu menjadi saksinya. Tuhan memanggil kita bukan jadi pengkhotbah ternyata. Nggak ada ayatnya Tuhan panggil kamu jadi pengkhotbah. Jadi saksi. Yes. Ya. Bahkan Roh Kudus itu roh kuasa yang membuat kita kalau terima Roh Kudus, terima kuasa untuk kuasa menjadi saksi. To be His witness. Karena begitu terjadi pencurahan Roh Kudus saat itu juga mereka jadi saksi Kristus. 3.000 orang dimenangkan, dibaptis. Mereka jadi saksi Kristus. Dan saya terkejut waktu nyoba membongkar itu kata menjadi saksi Kristus, to be His witness. Itu bahasa aslinya pakai kata to be His martyr. Martir itu martoria, mati syahid karena Tuhan. Waktu saya baca ayat itu, apa hubungannya menjadi martir dengan menjadi saksi? Apa kalau kita menjadi saksi Kristus harus dibunuh, harus disiksa, digoreng, dipenjara, dipenggal? Waduh, ngeri loh bro. Ya saya dulu awal-awal baca ayat itu dengan pengertian bahwa itu ayat kata aslinya menjadi martir. Saya kecil hati bro. Karena ngeri gara-gara nama Yesus dipenggal, dipenjara, disiksa. Manusia wajar lah ya, kita takut tuh kan bro. Ternyata setelah saya belajar lebih lanjut, wow, Pram, itu martir yang umum. Yang kamu ada di benakmu karena informasi kosakata tentang martir itu adalah mati syahid karena kebenaran yang dipercaya, Tuhan yang disembah, disebut martir. Itu baru martir secara umum. Sebelum martir yang artinya umum, ternyata saya belajar ada martir yang artinya khusus. Di mana yang mati bukan nyawanya, egonya bro yang mati. Mungkin ada teman tanya, Pak Pram kok bisa belajar itu dari mana gitu ya? Saya belajar dari proses Yesus disalib. Sebelum Yesus digantung di atas bukit Golgota, di atas salib, sesuatu yang menggetarkan dia itu terjadi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu dia nawar toh sama Bapak sampai 3 kali Alkitab bilang, kalau boleh lalukan cawan ini, batalkan Golgota, jangan sampai aku ditangkap dan dibunuh. Jangan ngeri Bapak, gitu. Karena seperti tadi jadi saksi dibunuh, ditangkap kan ngeri bro. Yesus pun ngalamin yang sama, sampai nawar 3 kali lagi, boleh nggak lalukan, batalin. Tapi ternyata di Taman Getsemani di mana dia berdoa, selalu diakhiri dengan kalimat, Bapak, bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Apa itu bro? Itu martir khusus bro. Yang dihabisin egonya, kemauannya sendiri, kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, itu yang dibantai dulu. Begitu kita menang dengan mati dengan ego, Golgota sudah bukan lagi bukit tengkorak yang menakutkan buat kita. Jadi Yesus itu memenangkan Golgotanya justru di Taman Getsemani bro. Ketika dia habisin egonya, dia raih kehendak Bapa, dia pilih kehendak Bapa, dan dia habisin, tenggelamkan dan kuburkan keinginannya sendiri. Golgota yang artinya tadinya bukit tengkorak menjadi bukit penebusan, bukit keselamatan, bukit pemulihan yang luar biasa. Nah ini jadikan legacy, bukan sekedar saya pendeta, anakku mesti jadi pendeta, bukan bro. Tapi saya nunjukin, makin kamu lihat Papa, semakin punya usia makin tua, bahkan sampai nafas yang terakhir, semakin kalian lihat bukan Papa lagi, tapi Kristus di dalam Papa. Karena selama ini egonya Papa dipangkas dan kehendak Kristus yang dinongoli. Wah, begitu Kristus kelihatan dalam kita, disitulah bro poinnya, kita jadi saksinya Tuhan. Jadi saksinya Tuhan itu bukan pintar ngomong, fasih bicara, nanti cuma
bakul jamu bro, yang bisa jadi saksinya Tuhan bro, yang pintar ngomong, jualan bro, marketing bro. Ini menjadi saksinya Tuhan itu artinya orang lihat kita, hubungan dengan kita, kenal kita, mereka melihat Yesusnya kelihatan, bukan kitanya, bukan ego kita, keinginan kita, daging kita, bukan. Tapi makin hubungan dengan kita, mereka melihat nilainya Kristus, karakternya Kristus, pribadinya Kristus. Wow, begitu Kristus ditampilkan, itu kita jadi saksinya. Bro Matius masih ingat ada ayat yang berkata, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak orang datang kepadanya sekarang. Kemarin banyak WL nyanyi lagu rock itu pas sekolah minggu itu kan. Jika Yesus ditinggikan, dia pasti menarik banyak orang datang kepadanya sekarang, kan gitu lagunya. Dulu pemikiran kita, wah WL nih terutama bro, mari kita serukan nama Yesus 3 kali, yang ketiga 1 menit Yesus gitu bro. Menurut mereka itu meninggikan Yesus. Wah, itu kecelakaan teologi itu bro. Accident teologi itu salah mengartikan ayat. Bukan teriak-teriak Yesus, haleluya, 3 kali sekian menit, bukan. Nanti malah putus tenggorokannya, batuk pilek nanti bro. Itu ayat artinya Yesus harus kelihatan dalam hidup kita. Dia kelihatan di keuangan kita, baik nyarinya, baik makainya. Dia kelihatan di pernikahan kita, rumah tangga kita. Dia kelihatan mungkin di hidup kita, perilaku kita. Begitu kita dihabisin Kristus, dinongolin. Walaupun kita bisu, kita akan menarik banyak orang datang kepada Yesus. Karena prinsip ini, martir khusus membuat kita mengalami martir umum yang tidak menakutkan lagi. Ini jadikan warisan buat anak-anak kita. Keren banget Pak Pram. Aduh, nanti Pak Matius 6 tahun lagi ya, 50 ya. Tambahin yang keempat bro, warisan. Tambahin yang kelima. Pak Benyamin juga boleh tuh ya, nambahin juga. Ini saya menemukan 3 ini harus jadi warisan. Iya. Rumah, harta, dan iman dan pelayanan kita kepada Tuhan, keluarga, dan sesama. Dengan paradigma yang saya bagikan hari ini. Oke. Waduh, sekali lagi keren banget Pak Pram. Ya, sesuatu hal yang mungkin kita tidak terpikirkan sebelumnya ya. Gitu. Dipikir saya mau ngasih warisan apa ya? Saya pikir kecipratan Pak. Tapi beneran kecipratan Pak kalau 3 yang tadi Pak. Asik. Semoga itu memberkati. Iya, itu tentunya akan menjadi ya kita berharap itu yang bisa kita wariskan kepada. Dan saya pikir orang tua di level manapun, tinggal di benua manapun, bisa memberikan 3 warisan keren ini buat anak-anaknya. Nggak nunggu si A, si B dengan keadaan seperti ini, no. Semua kita dapat kesempatan yang sama meninggalkan warisan ini. Oke. Ya Pak Pram, kalau gitu, aduh, thank you banget sekali lagi atas sharingnya kali ini ya. Thank you, bro. Makin seru aja nih kita nih. Mendekati 50 tambah hot ini bro. Tambah panas bro. Oke, kalau gitu kita cukupkan episode kita kali ini Pak. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih nih buat Pak Eko, Bu Dewi yang sudah nyiapin tempatnya. Home-nya bro. Iya, thank you very much untuk ini. Oke, kalau gitu thank you semuanya ya. Jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan belnya ya. Bunyikan belnya ya supaya kalau ada episode baru langsung diketahui lah gitu ya. Oke, thank you Pak Pram. Sampai ketemu jumpa semua ya. Episode berikutnya. Bye bye. God bless you.